Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok pertama di perkuliahan topik khusus akuntansi kelas C Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menceritakan tentang artikel penelitian yang berkaitan dengan kerangka konseptual laporan keuangan. Eits, tidak hanya cerita nih, nanti juga akan ada penjelasan tambahan yang diambil dari buku Dwi Martani Jilid 1. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu nih anggota kami. Yang pertama ada Dafiq Fikri At-Tamimi, NIM 185215. Untuk anggota yang kedua ada Ahmad Basori, NIM 185221. Dan yang ketiga ada Muhammad Khairil Anwar dengan NIM 185223. Oke, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafiq Fikri At-Tamimi dari kelompok 1 tentang materi kerangka konseptual akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi, menyadari bahwa pentingnya laporan keuangan. Kita baru menyadari ada kekurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu belum adanya kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan. Beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang pertama ialah adanya 2 atau lebih metode akuntansi yang diterima dalam kejadian yang sama. Yang kedua, penggunaan metode akuntansi yang kurang konservatif. Yang ketiga, cadangan yang digunakan untuk melakukan fluktuasi. Yang keempat, kegagalan laporan keuangan. Dan kelima, adanya tindakan big bad mengikuti penangguhan. Konseptual akuntansi bisa dikatakan sebagai pedoman bagi penyusun standar dalam penyusunan standar akuntansi dan sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah praktik akuntansi. Kerangka akuntansi meliputi 3 level. Level yang pertama ialah level teoritis atau yang berisi tentang definisi, ruang lingkup, serta tujuan dari akuntansi tersebut. Yang kedua, tentang karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi serta elemen-elemen dasar yang meliputi dalam pelaporan akuntansi. Yang ketiga, yang terakhir adalah level operasional, yaitu berisi tentang kerangka serta yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan aturan tentang pengakuan dan pengukuran nilai dan elemen yang mendasar pada pelaporan akuntansi. Kita membahas level yang pertama, level teoritis. Di dalam teoritis ada suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan, pengukuhan dalam informasi yang terobjek, transaksi-transaksi atau peristiwa, serta dampak dari aktivitas ekonomi sosial dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Jika konseptual akuntansi ada 4 level. Level yang pertama ialah tujuan, mengidentifikasi maksud dan sasaran akuntansi. Yang kedua ialah meliputi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang ketiga, penunjuk operasional yang digunakan untuk akuntan dalam menetapkan dan menerapkan standar akuntansi meliputi kriteria pengakuan. Yang keempat, mekanisme atau penyajian yang digunakan akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan laba, pelaporan aliran dan likuiditas, serta laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel penelitian yang kedua,
yakni mengenai tinjauan historis penyusunan kerangka konseptual laporan keuangan oleh Alwan Sri Kustono. Untuk selanjutnya, yakni kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Sebelum kita memahami yang dimaksud peneliti, kita harus tahu apa itu kerangka, apa itu konsep. Apa itu kerangka konseptual? Nah, untuk kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kerangka ini menetapkan konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna eksternal. Kerangka konseptual yang dijelaskan oleh Alwan Sri Kustono ini berkaitan dengan yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Yang kedua yaitu karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur dari laporan keuangan yang dibangun. Dan yang terakhir yaitu konsep modal dan pemeliharaan kapital. Oke. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai tujuan laporan keuangan. Apa sih tujuan laporan keuangan itu? Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, informasi tentang kinerja perusahaan, dan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Tujuan-tujuan ini diarahkan pada persiapan dan penyajian laporan keuangan pada suatu periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi umum yang diperlukan oleh pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak selalu diarahkan pada tujuan khusus. Laporan keuangan seperti laporan pajak, laporan untuk bank, laporan penggabungan badan usaha, dan prospektus untuk penawaran sekuritas. Seperti itu. Setelah tujuan laporan keuangan, yang kedua ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Apa itu karakteristik? Karakteristik ini adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif pokok. Yang pertama yaitu ada dapat dipahami. Dapat dipahami ini maksudnya informasi yang disajikan dengan cara mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi, atau pengguna yang bersedia untuk mempelajari informasi tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada relevansi. Apa itu relevansi? Relevansi itu maksudnya informasi bersifat relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengevaluasi baik dari masa lalu, masa sekarang, atau kejadian masa yang akan datang yang berkaitan dengan suatu entitas, serta mengkonfirmasi atau mengoreksi masa lalu evaluasi yang telah mereka buat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada keandalan. Maksudnya keandalan ini apa? Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan atau bias. Apa itu bias? Bias itu maksudnya simpangan. Ya, hampir sama dengan kesalahan lah. Informasi harus menggambarkan peristiwa dan transaksi yang terjadi. Untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terakhir yaitu ada keterbandingan. Maksudnya keterbandingan itu apa sih? Maksudnya di sini yaitu pengguna harus dapat membandingkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas antar periode atau antar entitas. Ya, contohnya gini, entitas antar periode itu maksudnya entitas periode yang 2000 sekian dengan entitas periode yang 2000 berapa. Intinya sama entitasnya, hanya beda periodenya. Kalau semisal antar entitas bisa dibandingkan antara entitas yang pertama dengan entitas yang kedua, entitas yang A, B, C, dan sebagainya. Intinya antar entitas atau antar periode. Sehingga dapat diidentifikasi tren posisi keuangan dan kinerjanya. Pengungkapan kebijakan akuntansi menjadi penting untuk dasar perbandingan. Oke, setelah karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdapat asumsi yang mendasari laporan keuangan. Apa saja asumsi-asumsi tersebut? Yang pertama yaitu terdapat basis accrual. Yang kedua terdapat keberlangsungan usaha. Apa itu basis accrual? Telah dijelaskan dan disinggung oleh dosen kita di pertemuan pertama kemarin mengenai basis accrual. Saya yakin
Anda semuanya sudah pada mengerti dan mendengarkan penjelasan mengenai basis accrual pada semester-semester kemarin. Namun, supaya tidak terlalu panjang lebar, saya akan menyinggung sedikit mengenai materi basis accrual tersebut. Apa itu basis accrual? Basis accrual menunjukkan bahwa transaksi dan peristiwa lain diakui ketika terjadi, bukan pada saat kas atau yang ekuivalen pada kas diterima atau dibayar. Intinya seperti itu. Transaksi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan periode terkait. Sedangkan untuk keberlangsungan usaha menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi tanpa batas waktu, atau jika tidak, pengungkapan dan pelaporan dasar yang berbeda diperlukan. Asumsi ini dilandasi dengan pemikiran bahwa suatu entitas akan terus beroperasi di masa yang akan mendatang. Setelah itu, kita akan bahas mengenai definisi, pengakuan, dan pengukuran laporan keuangan. Yang pertama, yaitu pada posisi keuangan. Apa itu? Yang pertama, yaitu ada aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan bermanfaat bagi entitas secara ekonomi di masa depan. Yang kedua, yaitu ada utang. Utang adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Ingat, kewajiban kini yang timbul setelah kejadian masa lalu, yang menanggung jawab atau kewajiban untuk membayar dengan arus keluar sumber daya dari entitas di masa depan. Yang ketiga yaitu ada ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas merupakan nilai sisa aset setelah dikurangi semua utang. Selanjutnya, setelah di posisi keuangan, saya akan beralih ke laporan laba rugi, yaitu berkaitan dengan kinerja. Terdapat dua kalau berkaitan dengan kinerja. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu beban. Dan untuk selanjutnya yaitu konsep modal dan pemeliharaan kapital. Konsep modal dan pemeliharaan kapital yaitu suatu entitas yang dipandang memiliki tujuan untuk mempertahankan modal, dan umumnya biaya penyusutan atau amortisasi merupakan alokasi biaya modal yang dikurangkan dari pendapatan dan biaya lain sebelum dilakukan perhitungan laba atau rugi. Jadi setelah kita mendengarkan tentang penjelasan artikel yang pertama dan yang kedua tadi, saya akan memberikan beberapa ringkasan isi artikel serta membandingkannya dengan kerangka konseptual menurut PSAK yang terdapat pada buku Dwi Martani yang pertama. Nah, pada artikel yang pertama itu terdapat 3 kerangka konseptual. Yang pertama adalah level teoritis, yang kedua karakteristik kualitatif, yang ketiga level operasi, dan pada artikel yang kedua itu terdapat 4 kerangka konseptual. Yang pertama adalah tujuan laporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif, yang ketiga definisi, pengukuran dan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, dan yang keempat konsep modal dan pemeliharaan kapital. Sedangkan pada buku Dwi Martani itu terdapat 6 kerangka konseptual. Yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Nah, pada dasarnya, kerangka konseptual yang disebutkan dalam buku Dwi Martani itu juga dijelaskan pada kedua artikel tersebut, meskipun ada pula yang tidak dipaparkan secara utuh. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa materi yang terdapat pada buku Dwi Martani jilid 1 yang belum dijelaskan secara penuh pada artikel-artikel sebelumnya. Yang pertama, pada pengukuran unsur laporan keuangan. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Berbagai dasar tersebut adalah yang pertama, biaya historis, yaitu biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh pada saat ini.
pada saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu nilai yang diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat, nilai kini, yaitu arus kas masuk neto pada masa depan yang didiskontokan ke biaya masa kini. Nah, untuk selanjutnya, materi yang belum dijelaskan tersebut yaitu konsep pemilihan modal. Pemeliharaan modal didasarkan pada kebutuhan keuangan. Dan itu terdapat dua konsep pemeliharaan modal, yaitu pemeliharaan modal keuangan yang mana modal tersebut merupakan uang atau daya beli yang diinvestasikan. Yang kedua adalah pemeliharaan modal fisik, yang mana modal itu dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Oke teman-teman, udah dulu ya. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan mudah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.